Kira-kira saya ceramahnya duduk apa diri? Enak banget kan? Bapak itu kok bocor pada berantakan begitu Pak? Pada sini tak, oh ya ada penceramah ini, oh ya. Ntar yang dengerin ceramah saya dengan baik saya kasih hadiah. Mau duit apa kagak? Apa duitan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Ciawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. Lah gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betot. Bini marah utang belum impas, lakinya mikirin janda yang montok. Ilaha la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Masuk Jakarta keluar Pluit, banyak mobil beriringan. Kalau wanita nggak punya duit, sambil masak uring-uringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Ini kira-kira lanjut apa kagak pantun sholawatnya? Terus apa kagak? Sekarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak, kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang ngelawan suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Sambil tertawa mencari kutu, kutu didapat langsung diambil. Cari mertua yang sayang mantu, insya Allah dibeliin mobil. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sekian lama dari tadi nungguin kita yang ngomong ya.
Woi, nungguin apa kagak? Nungguin apa orang? Aku menunggu untuk kedatanganku. Ada yang di belakang cihuy katanya. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah. Mama. Ini bapak-bapak cium-cium baik dari tadi, ya Allah. Lah gua datang pengambil di sini dicuekin baik, ini lagi mana orang kiatan. Ya Allah. Pak, semangat apa kagak, Pak? Bapak-bapak mana sih orangnya, ya Allah? Pantas banget pantun saya bilang tadi begono kalau ngaji bapak-bapak rada-rada. Oh, ibu-ibu ngomong apa noh? Gimana kagak malas, Bu? Orang ibu ngaji juga bajunya dibeliin sama laki. Bener apa enggak, Pak? Iya apa enggak, Pak? Makanya ente rajin ngaji gara-gara duit laki-laki. Bener apa enggak, Pak? Laki-laki sampai banting tulang, banting apa tahu dah. Nah, ayo kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam main ke Bang Boba. Cakep gitu apa? Malam-malam main ke Bang Boba. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak, insya Allah saya doain pulang dari sini bawa duit 1 gepok. Kenceng ya. Rata-rata kalau ngomongin duit kenceng ya. Berarti yang kenceng antara laki-laki sama perempuan lebih kencengan perempuan. Kenapa? Perempuan itu pinter nyari duit. Duit di mana diumpetin sama lakinya pasti ketemu. Bener apa enggak? Betul kali itu. Salam yang kedua, jawab mudah-mudahan rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Cium banget. Awas. Amin yang kencang. Ayo 1 2 3 amin. Sewot, amin biasa aja. B aja. Awas ya. Ngerti gak bahasa B aja ente? Ya. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Rizqan wasi'ah. Undang-Undang Dasar 1945 asasa. Jangan, itu jangan. Tadi disuruh amin lu diam, sekarang suruh kagak amin lu amin. Anak siapa sih lo? Anak bapaknya. Insyaallah. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimin ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tak mampu Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sama sekali rasa hormat, rasa ta'zim, rasa takrim Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yang kami sebutkan, mohon maaf MC, saya minta catatannya cepetan. MC cepetan, teramplop dikurangin.
Ya Allah. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Yang pertama, oh ya, udah kelihatan. Udah, mata saya masih kelihatan. Yang pertama yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram, guru kita, guru besar kita, Kiai Haji Marzuki Hasanuddin. Kita doakan beliau, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, insya Allah bisa membimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua DKM Mushola Nur Ikhlas yang terhormat Bapak Saifuddin Zuhri. Mana beliaunya? Antum ya, Masya Allah. Ganteng juga ternyata ya. Umur masih muda Pak? Sudah tua? Berarti jangan kawin lagi Pak, jangan. Kita doakan beliau sehat panjang umur, dunia akhiratnya insya Allah, dunia bahagia akhiratnya bahagia. Amin ya Rabbal. Yang kita hormati Ketua RW berapa ini? Nggak ada tulisannya. RW 016. Yang terhormat Bapak Abu Farazah. Mana tadi RW-nya? Mana? Masya Allah, RW-nya kayaknya energik nih. Kita doain beliau jadi RW seumur hidup. Gajinya 1 juta kalau di Kabupaten Bekasi. Di sini berapa? Berapa? 2 juta. Alhamdulillah, uang sampah dibayarin sama RW-nya. Bisa amin. Nah itu mah uang kas ini ya. Ya Allah. Dan yang saya hormati siapa lagi? Ustadz Iskandar El Muhair yang tadi telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang saya hormati, yang kita muliakan, Al-Habib Idrus bin Hashim Ubaidillah Al-Bahar. Kemudian semua para ulama-ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak disebutkan, insya Allah doa tidak pernah terputus untuk beliau semua. Yang terbaik untuk dunianya hasanah dan akhiratnya hasanah. Amin ya Rabbal. Dan para jamaah sekalian, halo Ikatan Dai Muda, halo. Kalau saya bilang halo, ente bilang hai, gitu apa? Saya kagak gaul ente mah. Halo. Assalamualaikum. Gitu, jawabnya jangan waalaikumsalam, jangan lebay namanya itu. Assalamualaikum. Sengaja Ikatan Dai Muda Jawa Barat insya Allah makin barokah demi khidmat kepada umat lillahi ta'ala. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian yang gak bisa disebutkan satu persatu, namun insya Allah doanya yang terbaik, semoga kita semuanya diberikan tambah barokah. Kurang kencang aminnya, kurang keras aminnya. Diberikan tambah barokah, insya Allah duitnya bertambah-tambah, bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah, insya Allah bisa berwukuf di padang Arafah, insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Di Mekah Madinah kita semuanya duitnya banyak, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita doain ibu, semuanya kita doain neng, tong, bapak-bapaknya biar pada bisa nambah uang belanjanya. Amin ya Rabbal. Di belakang udah mulai ada nada-nada protes, bisa tambah apa laki gua nih, nambah apa laki gua. Mbak, saya mah termasuk orang yang sayang sama istri saya. Insya Allah saya akan istiqomah sama istri saya. Percaya apa enggak? Astagfirullahaladzim. Kagak percaya aja sama saya? Istri saya dari mana-mana orang tahu semua. Istri saya cuma satu, di Cibitung. Tuh kan, seujun lagi sama saya. Udah, jangan ngomongin itulah, selesai. Nah, sebelum saya kemudian ngomong kemana-mana, ayo kita
kita bersyukur sama Allah, karena dengan bersyukur apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insya Allah mendatangkan apa yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Nih, konsep syukur itu ada di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatnya kepadamu. Tapi jika engkau kufur, engkau malas-malasan, engkau kagak melaksanakan perintah Allah, maka engkau akan mendapatkan yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ngamalin rasa syukur itu dalam kehidupan saya. Awalnya saya punya motor 1, gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya motor saya jadi berapa? Jadi berapa? Jawabnya kencang, Pak. Woi, jangan tidur. Tidur apa? Jum-jum banyak. Awalnya mau kemana aja? Mau pulang? Ya udah, semoga jangan. Tadi dia baca Quran didengerin gua apa ya? Nih, dengerin. Awalnya saya punya mobil 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya saya mobil ditambah, mobilnya jadi berapa? Coba gara-gara bersyukur. Awalnya saya punya rumah 1, gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya rumah saya jadi berapa? Saya punya istri 1, Pak. Punya istri 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istri saya jadi tambah solihah. Gara-gara lu bini gua 2 apa sebenarnya? Tambah solehah. Masya Allah, kan tadi saya bilang saya masih sekoma sama istri saya. Ente kagak percaya baik mas saya. Yang kedua, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nih, saya sebelum kemudian nanti lebih panjang lebar lagi, saya ingetin, sebut tadi kata Habib sholawat itu benar. Ente kalau disebutkan nama Nabi Muhammad baca sholawat, paham itu? Paham? Saya tes lagi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini jamaah Al-Ikhlas ini luar biasa, is the best-nya, mantap, takbir. Tadi sumbangan Ustaz dengar katanya sudah ada yang dapat sumbangan, jumlah totalnya sekitar 1 miliar lebih 25 juta. Bener gak ya? Bener ya, 1 miliar ya? Amin ya Tuhan. Tapi ada tulisan di bawahnya hashtag mimpi. Jadi saya dengar ada 1 juta sekian. Mudah-mudahan yang menyumbang untuk Cianjur insya Allah dilipat gandakan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nih, kita ngaji bentar lah, kita ngaji bentar ya. Nih. Kalau kita bicara maulid, itu berarti bicara tentang bagaimana kita menumbuhkan cinta. Lihat sejarah maulid Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal yang luar biasa. Beliau menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi dengan mengadakan maulid yang luar biasa. Hasilnya dapat dirasakan ketika berjuang, berjihad di dalam medan peperangan. Maka hari ini kita mengadakan maulid, tidak ubahnya ketika masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kita harus menumbuhkan rasa cinta, kita harus menumbuhkan rasa sayang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau ngomongin maulid, maulid sama dengan cinta.
Apa? Maulid sama dengan cinta. Ulangi lagi, maulid sama dengan cinta. Ada bocah berduaan, cowok sama cewek berduaan, itu bocah lagi ngapain? Maulid. PA pacaran. Oh, itu bocah. Orang bocah bilangnya begini, gitu. Si A bilang itu, iya neng, begitu. Lo, mendingan daripada malam minggu pacaran, mendingan malam minggu maulidan, betul. Jangan pacaran enak-enak di dunia, tapi nanti di nerakanya ditusuk dari ujung rambut sampai ke bokolnya semua. Beneran itu beneran. Makanya yang punya pacar putusin. Punya pacar ya? Buat tanya dulu, jawab. Punya pacar nggak? Nggak punya? Ada lampu berarti lo. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Nih, artinya kalau maulid itu adalah bicara tentang cinta, maka hadirnya kita di sini karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang kalau misalnya ditanya, Pak, Bu, Bapak, Ibu, cinta nggak sama Nabi? Cinta apa kagak? Kalau cinta sama Nabi, maka tunjukkan malam hari ini kita cinta sama Nabi Muhammad. Saya terus terang Pak, ketika ngomongin Nabi Muhammad, saya ingat perjuangannya Nabi Pak. Kita cuma ngeluarin air untuk beli buahan, untuk beli apa? Kecil. Tapi perjuangan Nabi luar biasa. Tapi saya yakin yang berjuang untuk acara maulid, Allah ganti balasan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Saya mau cerita nih Pak, Ada seorang keluarga miskin. Dengerin, ini cerita penting untuk memotivasi agar kalau maulid kita jangan pelit-pelit. Di kitab itu namanya, ceritanya dalam kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Rabi'. Beliau menceritakan ada keluarga yang miskin, nama keluarganya adalah keluarga Halimah Sa'diyah. Siapa keluarganya namanya? Halimah Sa'diyah ini Pak, dia seorang wanita ibu yang kemudian punya anak dan punya anak kecil, dan anak kecilnya itu sudah cukup sudah cukuplah kemudian untuk bebas dari penyusuannya. Akhirnya ketika dalam kehidupan yang biasa-biasa saja sebelum datang Nabi Muhammad dan setelah datang di dalam rumah Halimah tersebut Nabi Muhammad SAW, ternyata kekayaannya Allah tambahkan di dalam keluarga Halimah Sa'diyah. Shallu ala Muhammad. Ternyata air susunya yang sudah tidak keluar lagi ketika datang Nabi Muhammad, air susunya kemudian melimpah ruah. Shallu ala Muhammad. Tuh Pak. Maka kalau kita hari ini kemudian maulid kagak punya rasa cinta sama Nabi kita, sama baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad, saya rasa mendingan ente pulang aja dah. Bener apa kagak? Makanya kalau kita ngomongin cinta sama Nabi Muhammad, tunjukkan malam hari ini. Jangan sampai kita tidak menunjukkan malam hari ini. Cintanya Nabi Muhammad sudah nyata, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad belum kita buktikan. Paham itu paham? Ada kalau seorang cowok sama seorang cewek demenan. Oh, tahu demenan apa kagak? Demenan biasa. Begitu dah, banyak pacaran. Itu ceweknya dicintai banget sama laki-lakiannya, sampai lakiannya bikin sebuah lagunya terkenal, kita juga bisa di PHP-in sama ceweknya.
Berapa kali ku harus nyatakan cinta, berapa lama ku harus menunggu. Masya Allah, di ujung gelisah, tak sedetik pun tak. Namun bagiku masih begitu, acukan ku tak mau tahu. Luka yang kuras, bertubi-tubi yang kau. Cintaku bertepuk sebelah, tapi engkau balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu bertahan satu cinta. Itu bu, cowoknya sampai nangis di pojokan tembok kekonsultan bu. Gitu. Kalau orang cinta sama cewek sampai bikin lagu begitu bu dia. Akhirnya itu tahun 80-an pun ada lagu yang terkenal. Pasti yang apal lagu ini umurnya sudah tua. Rasa cinta pasti pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang. Nah, itu kayaknya di sono suaranya kompak banget, berarti tua-tua semua ya. Ya Allah. Kagak mau kalah ngomongin tentang cinta. Bang Haji Roma Irama dengan lagunya yang sangat populer. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Asik. Susah bu kalau ngomongin cinta, banyak banget lagu tentang cinta. Tapi saya mau katakan bahwa kita cinta sama Nabi kagak ada alasan lain selain cinta lagi dan lagi kepada Nabi Muhammad. Dengerin, woi, saya mau cerita nih. Ada satu cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, di dalam kitab apa? Kitab apa? Durratun Nasihin. Di sana ada satu bab yang namanya bab mahabbatullah wa mahabbatur rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Di dalam bab itu ada cerita seorang sahabat yang bernama Sauban. Siapa sahabatnya? Siapa namanya? Sauban. Sauban ini seorang sahabat yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Saking sangat cintanya, ketika beliau sehat datang ketemu Nabi, ketika beliau sakit datang ketemu Nabi, bahkan ketika beliau sakit, beliau hadir di majelisnya Nabi, badannya berubah dari awalnya gemuk besar, akhirnya makin hari makin kurus. Siapa yang badannya kurus? Siapa yang badannya kurus? Siapa? Sauban. Bu, siapa? Sauban. Ini bocah sih di depan sini nih. Woi, gue main ceramain bocah kecil, suwebat gue dah. Woi, ibu-ibu namanya siapa? Siapa namanya? Sauban. Kalau ibu-ibu enak diajak ngajinya, kalau bapak-bapak diam-diam baik. Oh, kayak sholat Jumat mau pulang ntar tuh. Sholat Jumat, dan kalau sholat Jumat begitu kotak amal lewatin agak ngeliat, kotak amal lewat. Lah orang dia pasang kuda-kuda siap-siap mau boboh. Bapak-bapak dengerin, kita semuanya ngaji nih ya. Si Sauban sangat cinta, meskipun sakit dia datang. Suatu ketika kemudian apa? Rasulullah bertanya kepada Sauban, Sauban,
Dijawab sama si Sauban, ya Rasulullah, ada apa? Sauban, saya perhatikan badan ente makin hari makin kurus. Ada apa engkau ini? Ono nasi pada dikeluarin baik, matanya pada liatin nasi baik orang-orang. Baginda aku mah biasanya Pak, kalau nasi udah dikeluarin Ustaz kagak berharga, kagak berharga. Bener emang begitu. Bagian gua jangan lupa jangan pengen kebagian. Oh, udah pada pesan di belakang lo. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Bapak kemana-mana kucing. Nih, dengerin. Itu yang namanya Nabi bertanya demikian. Nabi tanpa ada alasankah? Tidak, Nabi ada alasannya. Kenapa? Oh, ternyata engkau sangat begitu cinta kepadaku, bahkan kau sakit datang berjumpa dengan diriku. Masya Allah. Akhirnya Sauban ngomong begini, ya Rasulullah, badan aku memang sakit. Ya Rasulullah, badan aku mungkin engkau lihat semakin hari semakin kurus, tapi ketika sakitku itu kemudian hadir berjumpa dengan engkau, maka rasa sakitku hilang dengan seketika. Sallu ala Muhammad. Maka si Sauban ini kenapa alasannya? Kalau begitu wahai Sauban, kenapa sih alasan engkau begitu? Sangat-sangat ingin berjumpa dengan aku. Ya Rasulullah, seandainya aku tidak berjumpa dengan engkau di dunia satu hari, bisa jadi aku tidak akan berjumpa nanti di akhirat kelak ya Rasulullah. Maka kalau satu hari setiap hari aku berjumpa dengan engkau, ada kemungkinan aku akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Mungkin aku akan masuk surga, tapi mungkin aku belum bertemu dengan engkau nanti di surga. Bisa jadi surganya engkau dan surganya diriku sangat berbeda jauh. Masya Allah. Sauban ini galau lah jatuhnya. Apa Sauban? Galau. Kenapa galau? Khawatir nanti kagak berjumpa dengan Rasul di akhirat. Khawatir dia kagak bareng-bareng di surga dengan Nabi. Maka kemudian kegalauan si Sauban ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, pada ayatnya ayat yang ke-69 atau tepatnya pada halaman 89 pada Mushaf Usmani. Sekarang saya minta ulangi lagi bersama-sama alamat ayatnya. 1, 2, 3. Juz yang keberapa? Juz yang keberapa? Surat-surat yang keberapa? Surat apa? Ayatnya ayat keberapa? Halamannya halaman yang keberapa? Berapa? 80. Pinter deh. Ntar ingetin tuh alamat dalilnya. Insya Allah kalau nanti ada pertanyaan dari Ustadz, Ustadz akan kasih hadiah duitnya dari panitia. Yang ngomong, saya protes, Ustadz diprotes. Nih, dengerin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya kurang kencang. Yang nyebut Allah usah doain, insya Allah hatinya lapang, urusannya gampang, hidupnya senang, sebelum mati bisa lunasin. Lah belum selesai mau udah utang. Jamaah sekalian berbahagia, ayo baca Allah, sebut Allah, insya Allah iman kita bertambah-tambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Nih, ente tahu nggak artinya apa? Tahu nggak artinya apa? Ayo kita lihat artinya. Di dalam kitab tafsir pada ayat ini dijelaskan begini, Pak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya seakan-akan Allah tidak mengetahui, tapi maksudnya takkidan, maksudnya penguatan.
Siapa orang yang taat kepada Allah, ay maknahu mahabbah kepada Allah, ay artinya cinta kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada Rasul, ay maknanya artinya adalah cinta kepada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim, niscaya dia nanti akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat, di antaranya yaitu adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad. Jadi jelas si Soban dijawab sama Allah, berarti si Soban kira-kira barang Nabi apa kagak nanti di akhirat? Barang apa kagak? Barang apa orang? Barang Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak pengen barang-barang Nabi nggak nanti di akhirat? Ibu dia ikut nih bapak-bapak, gue tanya dulu suaranya ada apa kagak sekarang nih? Jangan-jangan orang udah pada ngomong lagi di bawah-bawah nih. Woi, pengen barang Nabi apa kagak di akhirat? Bocah lu diam dulu. Bapak-bapak lu gue tanya diam. Bapak-bapak coba suaranya kelihatan atau kedengeran apa kagak dia nih? Woi bapak-bapak, pengen barang Nabi nggak nanti di akhirat? Orang kata lu diam dulu toh, dah. Diam. Emang lu udah punya bini bapak-bapak? Diam. Yang kagak nyaut berarti ngerasa dia kagak punya bini, itu aja. Ayo siap ya. Pengen barang-barang Nabi nggak di akhirat? Cuma susah banget dibilang ini ya. Nah sekarang mama ada bertanya ya, Bu, pengen barang Nabi nggak di akhirat? Ibu nilainya 100% oke. Bapak-bapaknya sekarang saya tanya lagi, Pak pengen barang Nabi nggak di akhirat? Bapak-bapaknya 50%. Salah satu cinta kita kepada Nabi, sholawatan. Maka ada orang yang ogah sholawatan. Saya katakan kepada dia begini, emangnya lu siapa? Allah bersolawat, betul? Malaikat bersolawat, betul? Emangnya lu siapa? Hello, dari kata emangnya kita barang-barang, setuju apa enggak? Woi, ini aja. Kita bilang sama mereka yang Allah sholawatan, kita katakan begitu. Dari kata emangnya lu siapa, hello barang-barang semuanya. Bisa? Awas ya. Katakan sama mereka yang Allah sholawatan, katakan sama mereka yang suka matiin mic ketika ada yang sholawatan. Allah sholawat, malaikat sholawat, orang-orang beriman sholawat. Emangnya ya, jadi pengajian kita hari ini judulnya Hello. Jadi disewa tuh, dangdutan digede-gedein, iran sholawatan dikecil-kecilin. Ini yang benar yang mana? Yang dangdutan apa yang sholawatan? Kalau dangdutnya kayak Bang Haji Roma Irama enak, ada nasihatnya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ding. Roma Irama enak dangdutnya, nasihat, bener apa enggak? Dan kalau dangdutnya ngomong, ku hamil duluan, sudah 7 bulan, gara-gara pacaran suka gelap-gelapan. Kalau yang hafal lagu itu kan fansnya fan maksiat gitu. Kalau lagunya orang yang dihafal berarti fannya fan insya Allah hasanah dunia hasanah akhirat. Amin. Maka sekarang saya mengajak kepada bapak ibu semuanya jamaah sekalian, ayo kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong tim hadroh mainin tim hadroh. Woi hadroh, awas amplop gua kurangin nih. Hadroh. Gue mah sekarang cerewetnya bodo amat dah. Mana Hadro? Hadro? Alhamdulillah Hadro keluar juga semuanya. Ayo kita sholawatan. Bu, sholawatannya yang gampang apa yang susah? Sholawatannya susah apa yang gampang? Ya gini, insya Allah ente bisa nih. Ayo.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turatimu wa tunashiku wa tuhaffizu biha jinati wa yu'la'i dinil Islam wa tuhaffizu biha jinati Itu selawatan yang bisa tim hadroh doang. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Sekarang selawatannya yang gampang, yang umum aja bapak-bapak tadi cengobek. Apaan itu selawatan? Sekarang yang gampang-gampang dah. Bener apa bener? Nah, seperti ini aja. Yang selawatan Jibril itu ya, selawat Jibril ini saya. Sallallahu. Bisa itu mah, bisa. Bisa ya? Sallallahu Sallallahu. Mainkan hadrohnya, mainkan. Mainkan, ya. Sallallahu
sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, Pak, Bu, Pak. Udah berlebih. Maksudnya masuk dulu gitu ya. Jamaah. Nah, itu lebay yang ngomong kamu. Gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira ceramah saya lanjut apa udah? Mjen pernah ceramah Bu, satu malam dua tempat. Tempat pertama dia bilang begini, lanjut apa kagak? Jamanya bilang lanjut. Tempat kedua, lanjut apa kagak? Dia bilang lanjut. Akhirnya besok paginya beliau dikabarin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira ceramah saya udah apa lanjut? Astagfirullahaladzim. Ini ambulan udah ada ambulan. Kebanyakan umur saya ya Allah, jadwal malam masih banyak ya Allah. Tega banget ya saya. Nah sedikit lagi dah ya. Ini udah jam 7:30 tuh. Sorry Pak, soalnya kalau ceramah naiknya udah jam 11 tuh jam setengah 12 ya. Setengah jam lagi ganti hari Pak. Ya Allah. Lanjut apa enggak? Kaki begini nih. Untuk. Udah pegel. Untuk. Ada yang ngomong begini, resiko lu Ustaz, siapa suruh ceramah kurang asem lu bocah. Ada yang ngomong begini, Ustaz kaki gue juga udah pegel. Terus saya bilang begini, lu aja dulu pegel, apa kabarnya gue? Mana belum agak ada air ini, padahal main kamu ada air ya Allah. Lanjut nggak nih? Lanjut ya? Gini. Kalau tadi kita sudah ngomongin cinta, udah mendalam cinta kita sama Nabi. Sekarang bukan hanya kita lisan kita ngebuktiin kita cinta sama Nabi, tapi dengan perbuatan kita. Bagaimana caranya? Ada di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan ente jadi insya Allah sukses dunia dan akhirat. Allah rezekinya, tambah istrinya. Diaminin sama dia. Yang di belakang, laki gua. Bu, Pak, nih, gini ya, nih. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya populer, tapi insya Allah mengingatkan kita. Man ahya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani, kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, niscaya dia telah membuktikan cinta kepadaku. Siapa yang telah membuktikan cinta kepadaku, niscaya dia barang-barang di surga, barang diriku Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kalau kita sekarang ngaku cinta sama Nabi, tapi sholatnya kagak jamaah, itu kagak cinta sama Nabi. Tapi kalau misalkan kita cinta sama Nabi, harus sholat berjamaah, jangan di rumah baik. Ini musola, woi. Sewat gua nih. Kadang-kadang sholat subuh orangnya susah banget dikumpulin, padahal ada nggak di rumah. Wajib ngomong. As-salatu khairum minan naum. Artinya kan begini, sholat lebih baik dari tidur. Tapi yang di rumah ngomongnya tidur lebih baik dari sholat. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Janji nih, abis maulid kita ngikutin sunnah Nabi. Ente nggak tahu kali dalilnya tentang bagaimana sholat berjamaah. Woi dengerin nih. Dalilnya di dalam Al-Baqarah sudah dikatakan bahwa warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kita semuanya bersama orang-orang yang ruku'. Artinya apa? Kita disuruh sholat fardu secara berjamaah. Jangan ngomongin sunnah, kawin lagi, sholat jamaah sunnah. Bener bener? Laki ngomongin kawin sunnah, jamaah.
kawin sunnah jamaah. Paham lo? Saya wonten gua. Terus kalau ngomongin kawin sunnah, kira jamaah kagak sunnah. Susah banget, apalagi kalau udah anak muda malam minggu itu pasti kosong di masjid, kagak ada anak muda di masjid malam minggu. Bener apa enggak? Adanya di mana? No, di gor. Tahu gor? Di gor ada motor pada berhenti. Motor berhenti, orangnya kagak ada. Ada pohon kecil pas dilihat angin kagak ada anginnya. Diraba-raba angin kagak, tapi pohonnya bergoyang. Itu ngapa itu pohon bergoyang? Ngapa? Makanya ente laki-laki sama perempuan jangan berdua-duaan. Berarti kalau berdua-duaan yang ketiganya siapa? Siapa? Ke gua lu setan di rumah. Anak muda dengerin nih. Besok ente harus ada di masjid, ente harus ada di musola. Kenapa? Karena ente kalau orang-orang tua sudah pada kagak ada, ente yang melanjutin regenerasi berikutnya. Betul? Ini kita kan semua bakal dapat modal yang tua-tua ini. Woi, benar nggak kita pada modal nantinya? Benar. Coba lihat Bang Haji Roma Irama telah ngomong gitu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Injak tanahnya, secepat jasadnya dipendam. Ente nanti digituin. Makanya ente kalau sayang sama Islam, sayang sama umat Islam, regenerasi anak-anak kita siapkan. Ajarkan mereka sunnah-sunnah Nabi, ajarkan mereka cinta sama Nabi, ajarkan mereka cinta sama Quran. Betul? Lo ngaji cari yang gratis lo. Ada yang ngaji yang minta gratis, ada? Gratis matematik, IPA, fisika, bayar gede nggak apa-apa. Ngaji cari yang murah, bahkan kalau bisa gratisan. Ngaji bayarnya seminggu sekali. Pas malam Jumat gurunya ngeliatin, ya Allah suasana gerimis, hujan, rintik-rintik, ya bocah kagak ada yang datang pisan ngaji. Sedih nggak guru ngaji? Sedih nggak guru ngaji? Nih saya pernah ngalamin begitu. Sewot kita ya. Makanya kadang Pak Ustadz kalah sama artis, Pak Ustadz kalah sama artis. Artis datang disambut Pak luar biasa. Artis diundang luar biasa Pak, datangin di rumahnya. Itu namanya si Nisa Sabun. Apa? Jangan promosiin dia lagi lah. Nisa Sabun itu Pak nyanyian padahal cuma begitu doang, ngerdan dan jiwa. 300 juta Pak. Cuma satu lagu, dua lagu, 300. Coba Ustadz ngajarin bahagia dunia, ngajarin bahagia akhirat, berapa juga dapat hadiahnya berapa? 300.000 Paul. Gak percaya, emang begitu ya? Tanya Ustadz khotib Jumat, gak jauh beda Pak, gak jauh beda jumlahnya. Kalau nggak Selasa arba'ah, kalau nggak arba'ah khamsah. Tapi kalau artis, masya Allah luar biasa, mereka dihargai. Padahal mereka belum tentu ngajak kita ke surga. Betul apa betul? Saya mau tanya, kira-kira kita hormatin artis apa hormatin kiai? Hormatin artis apa hormatin ustaz? Kalau ustaz kira-kira bayarannya gede apa kecil? Astagfirullah, kecil. Kiai gimana nih Kiai? Mohon maaf nih, saya diajarin sama guru saya ya. Kata guru saya, lu jadi ustadz, jadi penceramah jangan ngomongin duit, haram. 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 Kenapa haram? Karena ngomongnya dari kita, bukan dari jamaah. Makanya kalau ada ustadz dan ceramah, paham, biar paham. Ustadz belum makan, siapin. Kalau ustadz ini kayaknya duitnya kempes, siapin.
Gitu. Paham itu bang? Itu kata guru saya. Dah, saya udah capek banget dulu nih. Dan ya, pokoknya kalau pengen niat saya suka ngisi di BRTV, kalau bahasa kerennya BRTV. BRTV itu dulunya Badar TV, karena Badar TV itu kesannya kurang baik, karena Badar kesannya perang, maka dirubah sama pemilik yang sekarang namanya BRTV. Tuh, nonton saya acaranya bisa jam 4:30 pagi atau jam 4:30 malam. Kira-kira jam 4:30 pagi udah bangun apa belum? Belum ya? Pantes kagak ada yang nonton gua. Ada lagi acara di TV One namanya Assalamualaikum Nusantara, itu jam 4 subuh. Saya mau tanya lagi, jam 4 subuh udah bangun apa belum? Pantes gua gak ada yang nonton. Beneran itu. Nah, yang sering ditonton saya kadang-kadang jadi narasumber infotainment, silet, halo selebritis. Itu saya suka infotainment. Kemarin terakhir saya mengomentari ada sumur yang dianggap ajaib bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di Jakarta Utara, yaitu sumurnya si Pitung. Yo, nonton nggak itu tentang hal itu? Nonton nggak? Nonton kan? Kira rumah kalau ditonton lagi baik. Emang apok banget nasib Ustad. Ustad diundang kalau cuma kematian, muncul Ustad itu. Ustad, bapak saya orang doain ya. Kira kebahagiaan jalan-jalan ke Amerika kagak diajak, Ustad kagak diajak, kagak pahala. Bener nggak? Disuruh umroh yang mau Ustad kagak jadi. Nih, Kiai Marzuki kan dia punya umroh, diajak sama Kiai Marzuki, alasan bebas, Ustad utangmu udah banyak. Ini Kiai, saya bilang aja nih, besok kalau umroh sama Kiai Marzuki, oke, setuju apa kagak? Enak Kiai, ada yang dana talangan DP 10 juta bisa langsung berangkat, setelah itu dicicil sepulang umrohnya, amin. Mau utang apa mau cash? Cash, gak punya duit cash tuh gua. Ah, kawan sekalian, udah malam ya. Udah ya. Udah malam dah. Itu ayat dulu ya. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillah. Rasa air di sini mah penting banget ya Allah. Dia penting banget punya air putih. Kan Jepang ada kali dia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Woi, udah ya? Nah, itu saja saya saya tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat lagi nih, masih ayat lagi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ngikutin Nabi? Karena itu bukti kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, juznya juz yang ketiga, surahnya surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, pada ayat-ayat yang keberapa? Ayatnya ayat yang ke-31 atau tepatnya pada halaman 54 pada mushaf Utsmani. Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh. Ada lagi, kenapa kita harus ngikutin Nabi? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam juz yang 21, surahnya surah yang ke-33 atau surahnya surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21 atau tepatnya pada halaman 420 pada mushaf Utsmani. Udah bisa, udah ingat belum ente alamat ayatnya? Woi, udah belum? Nggak ingat nih ya, nggak ingat. Dah, itu dalil-dalilnya. Karena ada banyak orang yang kalau ngaji butuhnya dalil, padahal tidak semuanya harus didalil-dalilin. Betul apa betul? Saya udah ingetin tuh, pakai dalil tuh, biar ada orang pakai dalil tuh, makan dalil. Udah amat dah, ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, tadi kan saya udah bilang yang bisa jawab pertanyaan saya akan kasih hadiah. Kira-kira mau nggak duit dari saya? Ya saya punya amplop nih gitu. Amplop nih. Woi, ini apa nih? Apa? Sekarang saya mau tanya, bisa jawab dapat duit. Ini ibu dulu. Bu, dengerin deh. Woi. Kitab apa yang tadi menceritakan tentang sahabat Sauban? Kitabnya namanya apa? Yang dikarang oleh siapa? Sebutin.
Ayo. Ceramahnya ulangin. Lah dibayar lagi ntar kita. Ayo, apa? Woi. Nggak tahu ya? Dan sekarang laki-laki, ayo silakan jawab, laki-laki. Laki-laki. Tunjukkan. Ayo laki-laki. Laki-laki. Apa? Ayo, apa? Ayo. Oh, dia. Ada yang tahu nggak anak muda? Ada yang tahu? Kitabnya kitab apa? Ya, elah. Nah, sekarang yang gampang dah, lanjutin ayatnya. Tapi saya mau buka dulu nih. Kiai ada nggak ya? Iya, nanti. Makasih Kiai, makasih. Woi, nih biru-biruan, mau nggak? Mau ya? Siap ya. Lanjutin ayat yang Ustadz baca. Nanti yang bisa angkat tangan dan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul. Angkat tangan, mana yang angkat tangan? Mana angkat tangan? Angkat tangan. Yang luar, boleh angkat tangan sini. Woi, maju, woi. Luar. Ayo. Ya, bocah. Nah, sekarang kita ganti. Yang gampang apa yang susah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ayo angkat tangan. Sini maju, Rena. Maju, Bu. Sini, Bu. Maju. Maju. Agak mau kalau itu. Maju sini. Pakai speaker, speaker. Speaker. Ada speakernya? Apa bacaannya coba yang kencang? Terus sampai akhir ayat. Gagal apa kagak? Gagal. Lanjut sekarang, yang gampang lagi pertanyaannya. Siapakah sahabat yang diceritakan tadi yang begitu cinta sama Nabi Muhammad SAW? Maju. Beri tepuk tangan buat santri kita. Mas Boh, nama kamu siapa? Siapa? Badan kamu gede loh, suaranya pelan, gede sedikit. Siapa namanya? Ilham siapa? Muhammad Ilham. Ada bapaknya? Ada. Di rumah bapaknya? Ada pusing. Ilham, tadi Ustaz bertanya siapa sahabat yang begitu cinta kepada Nabi. Kamu jawabnya apa? Sauban. Siapa? Sauban. Siapa? Sauban. Yang kencang siapa? Sauban. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Kamu pengen cinta seperti Sauban? Pengen? Masya Allah, mudah-mudahan kita cinta juga seperti Sauban. Amin ya Rabbal. Nggak ada yang mau gua, ini ada. Ini uangnya, tapi uang ini kata Allah sedekahkanlah. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan dapetin kebaikan apa-apa sampai apa yang kamu cintai kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu senang beli ini enggak? Senang. Ya sudah, buat kamu ya. Insyaallah. Takbir. Nah, dan ternyata yang perhatian adalah ananda kita. Ada lagi nggak yang mau dikasih pertanyaan? Mau? Oh, anak Hatra belum dapat duit ya? Ada lagi Kiai? Kasihan lah Kiainya udah capek, kasihan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak, maksudnya ada lagi duitnya nggak? Ya sudah, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Satu lagi aja, ya. Satu lagi aja. Yang susah apa yang gampang?
Baik. Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Makasih Ustaz. Insyaallah Kiai makin berkah rezekinya Kiai, amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang di luar pengennya. Tadi mah pas buat ceramah lu duduk bahaya. Giran duit mah bangun. Ya. Ini pertanyaannya agak sedikit ayat lah ya. Sebutkan alamat ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayo. Juznya juz berapa? Suratnya surat yang keberapa? Nama suratnya surat apa? Ayatnya ayat yang keberapa? Halamannya halaman yang keberapa? Bisa. Sanggup apa kagak? Agak sanggup? Ya berarti sekarang yang gampang aja. Pertanyaannya, siapakah Ketua Umum Ikatan Dai Muda Jawa Barat? Ente, siap sini. Siap. Ini dari tadi punya yang ngincar dari ngancam ini. Ya, kamu siap. Di merah. Di Fahera. Di Fahera. Oh, kamu putranya siapa? Siapa yang ngomong? Putra Bapak Heri. Ada Bapak Heri sini ada? Ada. Sopan atau enggak? Enggak ada. Jangan-jangan berantem atau dia? Nah, tadi Ustaz bertanya, apa pertanyaan tadi Ustaz? Ketua Umum Ikatan Dai Muda Indonesia. Ikatan Dai Muda Indonesia Jawa. Emang kamu tahu? Yang mana orangnya? Siapa ketuanya? Ustaz Marzuki Hasanuddin MPDI. Masya Allah. Betul apa kagak? Masya Allah, betul. Dan emang duitnya dari beliau. Sudah, terima kasih ya. Mudah-mudahan salim dong beliau salim. Insya Allah. Udah. Apa? Ini maulid bukan kuis. Gampang kan kalau kuis lagi undang lagi gua. Nah, ini saja yang saya sampaikan udah ya. Saya mau pantun deh, ya pantun ya. Udah ya pantun ya. Apabila ada sumur di ladang, la 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 la, gitu dong. Apabila ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ande bora, Upin ipin makannya pakai terasi. Buah pare dimakan sama po ijen. Kalau saya sekarang mau ngucapin terima kasih, bila salah bicara maafin aja. Andeca borang Andeca borang. Udah capek gue. Lu baru niat Ustaz kayak gini ya. Makanya ini salah sih tempatnya, ente di belakang dari depan. Coba kalau tempatnya di depan masih. Ini bocah dari tadi amoba, ini bocah sana. Udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yuk, angkat kedua tangan kita, angkat. Angkat.
Dadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang besok tanggal 25 Maulid, mau hadir apa kagak? Mau hadir apa kagak? Undangan Maulidnya di majelis saya di pondok pesantren saya Ujeng Center di Cibitung, mau hadir apa kagak? Doorpress-nya, insya Allah hadir. Kita ada doorpress umrohnya. Mau dapat umroh apa kagak? Hadir dulu. Terima kasih itu saja ya. Makasih ya. Assalamualaikum.